Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Kolonel Jack Bode, mantan anggota Dinas Intelijen Strategis Swiss, untuk membahas beberapa perubahan di bidang militer dan diplomatik. Memang, banyak hal yang sedang terjadi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Merupakan suiwan semaan beangsiu. Terima kasih banyak mengundang saya kembali ke acara Anda. Selama beberapa minggu terakhir, kita telah melihat garis depan itu lebih cepat. Kemajuan teritorial Rusia meningkatkan pesat, memusingkan di tip diplomatik Ukraina. Jadi, kita melihat ada kemajuan Rusia di garis depan. Untuk beberapa waktu, tampaknya jalur diplomatik sudah mati, tetapi mungkin demi menghindari terlalu banyak sorotan publik, pembicaraan tetap berlanjut secara tertutup, setidaknya antara pihak Amerika dan Rusia. Sekarang tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan tentang format dasar seperti apa perdamaian itu seharusnya. Bagaimana Anda memahami kesepakatan damai ini? Saya rasa hal ini juga mengejutkan Anda. Tentu saja, saya rasa tidak ada yang menyadari hal itu. Seperti Anda, saya pikir semuanya kurang lebih telah terhenti dalam hal hubungan diplomatik. Namun ternyata semuanya masih berlangsung. Ada beberapa hal yang bisa kita katakan. Jelas, situasi militer di lapangan telah menjadi semacam pemicu bagi upaya tambahan di sisi diplomatik. Mungkin pihak Amerika menjadi khawatir dengan kemajuan cepat pasukan Rusia. Hanya beberapa hari setelah lalu, Srisiwend paset di status Kupiansk ini. Tidak mendisarna, sejumlah hisah remismot kuat antara Zaporizhia, Kherson, dan Kharkov. Jadi itu berarti kita memiliki, katakanlah, prospek kemenangan di pihak Rusia. Dan tidak ada prospek kemampuan untuk merebut kembali wilayah, atau katakanlah mencapai semacam keberhasilan secara taktis, atau bahkan di tingkat operasional dari pihak Ukraina. Dan saya pikir itulah bagian yang paling mengkhawatirkan. Karena jelas, para prajurit Ukraina telah berjuang sebaik mungkin dengan apa yang mereka miliki, dengan berani. Tetapi masalahnya adalah bahwa tentara Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan prajurit ketika mereka terkepung, dan tidak memiliki kemampuan untuk merebut kembali wilayah yang telah hilang. Jadi, kita melihat bahwa kita sedang mencapai titik yang sebenarnya sudah kita peringatkan beberapa bulan lalu, bahwa Ukraina kekurangan kapasitas untuk kemampuan manuver, saya akan katakan, di dalam angkatan bersenjata mereka. Mereka mampu mempertahankan posisi statis, tetapi sekarang mereka kehilangan kemampuan untuk bereaksi secara dinamis, misalnya dengan serangan lapis baja, pasukan lapis baja penyeimbang, dan bahkan kekuatan udara. Jadi, itu mungkin menjadi alasan dibalik upaya Amerika untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Dan sekarang, dokumen yang telah kita lihat, 28 poin itu telah dipublikasikan, jadi kita tahu isi dari kesepakatan ini. Secara umum, ada beberapa poin yang mungkin masih pertanyakan pihak Rusia. Secara sebagai stengduglah, itu adalah doberantuan kumaspul oleh Rusia. Artinya, orang-orang Amerika dengan mempertimbangkan bahwa dokumen ini dibahas antara Rusia dan sebuah tim kecil di AS bersama Kirill Dmitriev, utusan khusus Vladimir Putin, menandakan bahwa setidaknya ada semacam kesepakatan di pihak Rusia. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi setidaknya sampai batas tertentu. Karena sekali lagi, ketika Anda membahas suatu kesepakatan, dan saya sudah melakukannya berkali-kali, kedua pihak harus mencapai semacam kompromi. Dan kompromi berarti Anda tidak mendapatkan persis apa yang Anda inginkan. Anda harus memberikan sesuatu kepada pihak lain. Jadi itu berarti masih ada beberapa poin yang mungkin perlu diselesaikan oleh pihak Rusia. Namun sekali lagi, dokumen ini secara keseluruhan sangat condong ke arah Rusia. Artinya sebaliknya, kita bisa mengatakan bahwa dokumen ini mungkin tidak berpihak pada Ukraina.
tidak berpihak pada apa yang diinginkan Zelensky atau apa yang jelas diinginkan oleh pihak Eropa. Kita melihat reaksi dari Kaja Kallas dan dari Zelensky sendiri yang mengatakan bahwa hal ini tidak dapat diterima dan sebagainya. Masalahnya adalah, terakhir kali mereka melakukan hal seperti itu adalah pada bulan April. Ya, bukan yang terakhir, tapi salah satu kali sebelumnya ketika mereka menolak perjanjian semacam itu. Atau katakanlah, menarik kembali usulan tersebut. Dan itu terjadi pada April 2022. Menurut saya, perjanjian itu jauh dari tidak dapat diterima. Ukraina akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik jika mereka menerimanya, jika saja pihak Eropa tidak memaksa Ukraina untuk menarik usulannya. Jadi sekarang kita berada di sini. Dan saya pikir, jika Ukraina ingin menarik diri dari itu, atau ya, sebenarnya ini bukan soal menarik diri, karena ini bukan sebuah usulan, tetapi jika Ukraina tidak menginginkan atau menolak kesepakatan semacam itu, maka situasinya bisa menjadi lebih buruk lagi bagi Ukraina. Di pihak Rusia, mereka sudah memiliki pengalaman dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang tidak dipenuhi oleh Ukraina dan Barat secara umum. Oleh karena itu, mereka akan terus berperang selama Ukraina tidak menerima kesepakatan tersebut. Semakin lama Anda menunggu, semakin sedikit pilihan yang Anda miliki, dan semakin buruk keadaan Anda. Tentu saja, seperti yang Anda sebutkan, Zelensky sudah memberi isyarat bahwa ia tidak menginginkan kesepakatan ini. Salah satu perwakilan Ukraina di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjelaskan di mana garis merahnya, apa yang tidak bisa mereka terima, yang pada dasarnya mencakup semua poin utama. Pemulihan netralitas Ukraina ditolak secara terbuka. Pembatasan terhadap angkatan bersenjata Ukraina ditolak. Penyerahan wilayah ditolak. Jadi pada dasarnya, semua hal yang penting. Namun tentu saja, di pihak Rusia, saya pikir juga ada beberapa pihak garis keras yang tidak senang dengan hal ini. Mereka telah berperang, hampir 4 tahun dalam perang yang menguras tenaga. Mereka menghancurkan angkatan bersenjata Ukraina. Mereka pada dasarnya menghancurkan semua yang bisa NATO kerahkan. Mereka bertahan dalam pertempuran ekonomi. Jadi bisa dibilang, ini adalah sebuah kemenangan. Jadi, setelah kemenangan yang sangat menyakitkan ini, yang mereka bayar dengan harga mahal, banyak pihak ingin melihat lebih banyak tujuan mereka tercapai, bahkan dalam isu teritorial, mengingat sangat sedikit kepercayaan bahwa pihak Ukraina benar-benar akan mematuhi kesepakatan ini. Jadi mereka ingin mendapatkan wilayah tambahan, mulai dari Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, hingga Odessa, sebagai jaminan. Namun tentu saja, saya pikir Putin memiliki cukup dukungan untuk menolak dan melawan tekanan semacam itu. Bagi Zelensky, bagaimanapun, bukan seolah-olah ia bisa begitu saja menolak ini dan kembali ke keadaan semula. Saya memperkirakan Trump akan memberikan banyak tekanan dan hukuman kepada Ukraina jika negara itu tidak menindaklanjuti, jika sama sekali tidak bersedia memberikan konsesi apapun. Menurut Anda, apakah hal ini sudah diperhitungkan? Bahwa pihak Amerika kini pada dasarnya akan menekan Ukraina untuk menerima kesepakatan ini. Sulit untuk dikatakan, karena di pihak AS, saya tidak yakin Trump memiliki kebebasan bergerak tanpa batas dalam hal itu. Masih ada kaum neokonservatif yang mendorong, sebenarnya hal yang sama juga terjadi di Moskow. Kaum neokonservatif mendorong agar perang terus berlanjut. Itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Kita sudah sering mendengarnya di Eropa. Artinya, ya kita tahu Rusia belum kalah, tetapi juga tidak dapat mempertahankan perang untuk waktu yang lama. Karena itu, mereka berpikir bisa terus memberikan dukungan kepada Ukraina setiap keperluan. Mereka bolehkan nasib Ukraina, inilah dan mempertahankan keadaan Rusia, and to carry use move towards cities. Of Russia, and they even say, well, that may last. Mereka bahkan mengatakan, ya, itu mungkin akan berlangsung selama bertahun-tahun. Saya tidak yakin orang Eropa bersedia melakukan itu, karena mereka punya ekonomi yang harus dipertimbangkan. Maksud saya harus berhati-hati di sini. Di pihak Eropa, ada dua aspek.
Ada sisi rasional yang mengatakan bahwa ekonomi mereka mungkin tidak dapat mendukung bantuan yang jauh lebih besar untuk Ukraina. Namun di sisi lain, jika Anda mendengarkan para pemimpin Eropa, artificial secara rasional, ada semacam rasional dalam narasi mereka, dalam retorika kempitan seperti ini. And especially very recently, I mean, they are extremely. Maksud saya, mereka memiliki retorika yang sangat keras. Dan dalam 6 bulan terakhir, retorika itu menjadi lebih keras lagi, menurut saya, dibandingkan sebelumnya. Jadi ada kesenjangan yang semakin besar antara retorika politik dan kapasitas ekonomi untuk mempertahankan dukungan bagi Ukraina. Disitulah, menurut pandangan saya, muncul tanda tanya besar, dan saya belum sepenuhnya memahaminya. Di pihak AS, situasinya hampir sama. Karena Trump's membawa Amerika kembali, itulah tujuannya. Dan just tahu, incidentally kebab atnah the kefoith. You happen to lead to figlani stay. Involved in conflict because that will absorb resources. So he wants to get out of the conflict, and he probably. Jadi dia ingin keluar dari konflik itu, dan kemungkinan besar dia sedang berada di jalur untuk berhasil melakukannya. Masalahnya adalah pihak lain, kaum neokonservatif, ingin dia terus mendukung Ukraina dan mempertahankan semacam pengekangan terhadap Rusia melalui sanksi dan hal-hal semacam itu. Artinya, saya tidak yakin Trump memiliki, seperti yang saya katakan sebelumnya, kebebasan bergerak tanpa batas di sana. Mengenai Rusia, saya sepenuhnya setuju denganmu. Ada juga orang-orang yang ingin memperoleh manfaat penuh dari darah yang telah tertumpah selama 4 tahun itu. Dan mereka siap melanjutkan perang ini sampai kehancuran total. Ya, mungkin tidak sampai kehancuran total, tapi setidaknya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah. To gain more territories, we can talk about Odessa, we can talk about Nikolaev. Kita bisa membicarakan Odessa, kita bisa membicarakan Nikolaev. Maksud saya, memutus Ukraina dari Laut Hitam dan merebut kembali wilayah-wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Rusia. Namun, ini sekarang adalah masalah keputusan, karena kita mungkin telah mencapai, jika bukan titik optimal, maka sesuatu yang mendekatinya. Dokumen yang kita miliki menunjukkan bahwa pihak Amerika telah mengambil langkah besar ke arah Rusia. Meskipun tidak sempurna, ini tetap merupakan langkah maju yang signifikan. Masih ada beberapa hal yang ditolak atau tidak disetujui oleh pihak Ukraina, seperti soal NATO dan sebagainya. Tetapi hal itu sudah lama tidak menjadi bahan pembahasan. Bahkan Biden pada tahun 2022 mengatakan kepada Zelensky bahwa Ukraina tidak akan menjadi di NATO. Jadi, jika bukan bagian dari NATO, pilihan yang tersisa adalah netralitas, seperti yang bersetusi tahun 96. Dan itu mungkin bukan kemungkinan yang absurd atau sepenuhnya tidak realistis bagi Ukraina. Sekali lagi, saya pikir tidak ada yang ingin mengambil risiko terlibat dalam konflik dengan Rusia, terutama karena negara-negara NATO tidak mampu atau tidak akan mampu mempertahankan perang terbuka skala penuh dengan Rusia. Jadi, terkait pertanyaan tentang NATO, meskipun Ukraina menentang, saya pikir mereka harus memahami bahwa hal ini sudah tidak menjadi pilihan lagi. Sekarang, masalah wilayah mungkin adalah yang paling serius. Karena, tentu saja, Zelensky telah membayar harga yang sangat mahal untuk mempertahankannya. Gagasan bahwa tujuan Rusia adalah mengambil seluruh Ukraina membuat komando militer Ukraina berfokus pada pertahanan setiap meter persegi negara itu, dan hal itu menimbulkan biaya yang sangat besar. Sekarang, jika mereka harus menyerahkan sisa wilayah Zaporizhia dan Kherson begitu saja tanpa imbalan apapun, Borisek menganggap itu sebagai penghinaan, dan Zelensky mungkin tidak bisa menginginkan bertahan dari EU. Maksud saya, secara fisik. Ein Ford. Tapi ini mungkin sesuatu yang sering ia pikirkan. Jadi sekarang kita berada dalam situasi di mana semua pihak memiliki sesuatu yang bisa hilang karena perbedaan pendapat, dan juga sesuatu yang bisa diperoleh karenanya. Masalahnya adalah menemukan keseimbangan antara apa yang hilang dan apa yang diperoleh,
yang berarti kita sedang mencapai semacam titik optimal. Dulu saya pernah menjadi penasihat di Kementerian Luar Negeri Swiss, dan kami biasa mengatakan bahwa kesepakatan yang baik adalah ketika kedua pihak sama-sama tidak puas dengannya. Dan mungkin kita sedang berada dalam situasi seperti itu sekarang. Maksud saya, sekali lagi, saya belum melihat reaksi resmi dari pihak Rusia terhadap dokumen itu. Kita sudah melihat reaksi dari Ukraina dan Eropa. Jawabannya hanya tidak, 100% tidak. Jadi itu tidak memiliki dasar, tidak ada substansi. Dari pihak Rusia, saya belum melihat apapun. On the Russian side, I haven't seen anything, but I can understand that you will have objection from. Tapi saya bisa memahami bahwa Anda akan menghadapi keberatan dari kedua belah pihak. Dan itu mungkin pertanda bahwa kesepakatan tersebut tidak terlalu buruk. Mungkin Anda harus merumuskan beberapa poin dan membahas beberapa hal. Dan jelas bahwa pihak Rusia tidak akan sepenuhnya puas. Begitu juga dengan pihak Ukraina. Namun, itu mungkin pertanda bahwa ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Sekali lagi, saya tidak tahu. Itu terserah para pihak untuk memutuskan. Tapi kita juga harus memahami bahwa dokumen ini jelas disusun atas inisiatif pemerintahan Trump. Yang berarti bahwa saat ini, Rusia sedang menikmati niat baik tertentu dari Amerika Serikat. Dan jika pihak Rusia secara tegas menolak atau menampik kesepakatan semacam itu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan niat baik yang sama dari pihak AS di masa depan. In the future, the same goodwill from the US side. So they probably have to consider this aspect. Jadi, mereka mungkin juga harus mempertimbangkan aspek ini. Dan hal itu bisa menambah bobot pada keputusan ke satu arah atau arah lainnya. Ini adalah poin-poin yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan. Tidak ada kesepakatan yang akan sempurna. Masalahnya di sini bukan hanya untuk memiliki kesepakatan selama 6 bulan ke depan, tetapi untuk memiliki sesuatu yang bertahan selama bertahun-tahun. Sesuatu yang dapat diterima oleh Rusia dan Ukraina. Itulah masalahnya. Ketika saya pertama kali melihat kesepakatan ini, saya berkata, ya, Rusia tidak akan menerimanya, karena beberapa poin yang menurut pandangan saya bisa sangat kontroversial di pihak Rusia. In my view, could be very controversial on the Russian side. But again, if you look at it. Tapi sekali lagi, jika kita melihatnya dalam jangka panjang dan berkata, baiklah, jika kita menerima hal ini, beberapa masalah kecil atau poin yang tidak sepenuhnya memuaskan kita, namun dapat memberikan solusi yang bertahan lama, maka mungkin ada beberapa kompromi di sini. Dan sekali lagi, ketika Anda bernegosiasi dalam situasi yang begitu kompleks untuk jangka panjang, terutama dalam suasana yang kita miliki sekarang di Eropa, yang sepenuhnya menentang segala bentuk kesepakatan. Karena jika Anda mendengarkan Kaja Kallas, orang Eropa belum memberikan solusi nyata apapun untuk konflik ini. Nol. Mereka hanya mendorong gagasan untuk menyediakan senjata baru dan hal-hal semacam itu. Tapi hanya itu. Secara diplomatis mereka tidak melakukan apapun, karena mereka memang tidak ingin melakukan apapun. Akibatnya, suasana di Eropa tidak mendukung adanya kesepakatan apapun. Zelensky mungkin juga tidak berminat untuk mencapai kesepakatan, kemungkinan karena tekanan di dalam negeri saat ini. Kita bisa melihat gejolak politik di Kiev. Kemungkinan hal itu tidak menguntungkan bagi Zelensky. Semakin banyak oposisi terhadapnya di dalam negeri, dan semakin banyak orang yang ingin menghentikan konflik ini karena mereka sudah lelah. Ada semacam kelelahan terhadap seluruh situasi ini. Ngomong-ngomong, hal itu juga terlihat di Rusia. Mungkin tidak terlalu jelas karena orang Rusia, maksud saya, warga Rusia dari Rusia sendiri, bukan dari oblast yang diperoleh di Ukraina, dijauhkan dari konflik tersebut. They are kept away from the conflict, and that was a deliberate strategy of the government. Dan itu adalah strategi yang disengaja oleh pemerintah untuk menjaga kehidupan tetap senormal mungkin, agar masyarakat, bagaimana mengatakannya, tidak terlalu menderita akibat konflik dalam berbagai cara. Jadi hal itu terlihat di toko-toko dan sebagainya. Pada dasarnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Karena itu, masyarakat tidak secara langsung terdampak oleh konflik. Namun, jika melihat hasil jajak pendapat, terutama dari Levada Center, yang omong-omong dianggap sebagai agen asing oleh Rusia, mereka menerbitkan survei bulanan tentang persepsi terhadap konflik. Ini adalah informasi yang sangat menarik,
Karena sejak awal operasi militer khusus ini, mereka menanyakan pertanyaan yang sama kepada masyarakat setiap bulan. You have every month the same question that are asked to the people, and that allows to have very interesting. Dan hal itu memungkinkan perbandingan yang sangat menarik terhadap suasana hati masyarakat. Dapat dilihat bahwa operasi militer khusus masih mendapat dukungan luas di Rusia. Sekitar 75 atau 76% mendukungnya. Namun pada saat yang sama, semakin banyak orang yang mendukung solusi melalui negosiasi untuk konflik tersebut. Baru-baru ini, hanya dalam sebulan terakhir, pada bulan Oktober, kemauan untuk bernegosiasi sedikit menurun. Tetapi secara keseluruhan, masih ada minat atau kesediaan yang lebih luas untuk mencapai solusi melalui negosiasi. Jadi di kedua belah pihak, meskipun lebih kuat di Ukraina daripada di Rusia, dapat dilihat adanya semacam kelelahan yang dapat dimengerti tentu saja. Which is understandable, by the way. Meaning that this comes also into addition. Artinya, hal ini juga berperan ketika Anda menimbang untung dan rugi untuk menerima kesepakatan semacam itu atau tidak. Dan itu akan memengaruhi kedua belah pihak. Jadi saya pikir, sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan apa yang akan diputuskan oleh pihak Rusia. Pihak Ukraina mungkin harus memikirkan usulan ini sebelum memberikan penolakan yang pasti. Pihak Rusia hampir pasti akan memikirkannya dengan sangat serius, dan mungkin akan lebih jelas dalam beberapa hari ketika kita sudah mendapat tanggapan. Maksud saya, penilaian sebenarnya dari pemerintah Rusia tentang hal itu. Jadi sekali lagi, saya pikir semuanya masih terbuka pada tahap ini. Dan saya akan mengatakan bahwa orang Eropa mungkin juga harus memikirkannya, karena straight with that. Besar memberat lebih kuat aware behind all many stack. It's a tangan bemaskan mate. What you have in this document. That's my personal view. Well, you mentioned that Nah, kamu menyebutkan bahwa dalam sebuah kompromi yang baik, tidak ada pihak yang akan benar-benar puas. Tapi jelas, kesepakatan ini condong untuk menguntungkan Rusia. Namun di sisi lain, perjanjian damai seharusnya mencerminkan realitas. Tidak mungkin Rusia memenangkan perang, lalu entah bagaimana kedua pihak bisa bertemu tepat di tengah. Maksud saya, bagi Kaja Kallas dan ya, orang-orang sejenisnya, dia berkomentar bahwa Rusia adalah agresor dan Ukraina adalah korban, jadi ini tidak adil, bahwa Ukraina seharusnya bisa menentukan syaratnya sendiri. Maksud saya, itu cara pandang yang sangat, ya, bahkan jika seseorang menerima argumen bahwa Rusia hanyalah agresor, itu tetap cara pandang yang sangat normatif terhadap dunia, bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tapi dia memang menyebutkan bahwa hal ini karena banyak alasan kontroversial di pihak Rusia. Salah satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa dalam rencana utama ini, kini konflik tersebut dibingkai sebagai perang Ukraina-Rusia. Salah satu masalah dengan pembingkaian seperti itu adalah banyak asumsi yang muncul bahwa NATO dapat berperan hanya sebagai penjamin, bukan sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Misalnya, perjanjian tersebut memungkinkan NATO untuk menimbun sejumlah besar senjata jarak jauh, THAAD yang dapat disimpan di Polandia dan dikirim langsung ke Ukraina jika Rusia memulai perang. Namun tentu saja, jika Ukraina yang memulai perang, maka AS tidak akan terikat oleh komitmen apapun. Semua ini didasarkan pada gagasan bahwa NATO atau AS dan Barat akan menepati kesuwun sebagai ditetapkan. Tapi jika kita menerima bahwa NATO adalah bagian dari konflik, jika saya berada di Moskow, saya akan khawatir, karena sekarang NATO masih bisa, di masa depan, jika memutuskan untuk menekan Rusia, selalu mengaktifkan front Ukraina, artinya memicu perang lain, dan kemudian mengirim ratusan, jika bukan ribuan, rudal jarak jauh ke Ukraina untuk membawa kehancuran ke Rusia. Jadi, ada banyak masalah seperti ini yang akan menjadi perhatian, yang mungkin bisa ditangani dengan cara yang lebih baik jika NATO diakui sebagai pihak yang terlibat di sini. Tapi bagaimanapun, saya rasa saya ingin bertanya kepada Anda, apa saja isu kontroversial di pihak Rusia yang Anda maksud? What are these controversial issues on the Russian side as you refer to them? Just before addressing, Sebelum menjawab pertanyaan Anda, izinkan saya kembali ke topik NATO.
karena saya pikir ini penting. Tentu saja, kita sudah beberapa kali menyebut bahwa NATO adalah pihak dalam perang dan sebagainya. Tapi mari kita perjelas. NATO, berbeda dengan Uni Eropa, hanya bisa mengambil keputusan secara kolektif. Maksud saya, Mark Rutte tidak bisa memutuskan apapun. Dia tidak punya kekuasaan. Dia hanya seorang sekretaris jenderal. Pada dasarnya di NATO, Amerika Serikat yang memutuskan. Jadi, tidak melibatkan NATO dalam diskusi memang masuk akal. Ini seperti PBB pada dasarnya. PBB sendiri tidak bisa memutuskan. Yang bisa adalah Dewan Keamanan, di mana ada Amerika Serikat dan 5 anggota tetap, tetapi PBB sebagai organisasi memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sangat terbatas. Hal yang sama berlaku untuk NATO. Sebenarnya kita seharusnya berbicara tentang negara-negara anggota NATO. More talk about NATO countries. NATO is mentioned in this document because obviously NATO disebutkan dalam dokumen ini karena jelas istilah itu secara kolektif menggambarkan semua mitra Eropa NATO, maksud saya sekutu-sekutu Eropa NATO. Dan itu adalah cara bagi Rusia untuk menyapa mereka semua sekaligus. Namun pada akhirnya, jika ada rudal atau hal-hal semacam itu, AS akan terlibat. Itulah sebabnya mungkin baik untuk tetap melibatkan AS dalam gambaran. Maksud saya, baik atau buruk, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Namun demikian, saya pikir AS pada fase terakhir konflik ini adalah satu-satunya negara yang menunjukkan semacam rasionalitas. Saya tidak yakin itu sepenuhnya rasional, tetapi ada sedikit rasionalitas di sana. Dan itu mungkin hal yang baik, karena ketika berbicara tentang rudal antibalistik yang kita miliki di Polandia dan Rumania, rudal itu memiliki kemampuan ganda. which are dual use capable. I mean, they can be anti-ballistic or ballistic. Maksud saya mereka bisa bersifat anti-balistik atau balistik. Rudal ini adalah buatan Amerika. Jadi, sebenarnya jika ada kesepakatan antara Rusia dan AS, itu sudah cukup pada dasarnya. Dan itulah perbedaannya dengan Komisi Eropa. Karena Komisi Eropa, maksud saya, Uni Eropa bisa mengambil keputusan. Maksud saya, Ursula von der Leyen bisa membuat keputusan, sementara sebaliknya rekannya, atau setengah rekannya, Mark Rutte tidak bisa. Bagaimanapun, saya pikir penting untuk mengingat hal ini. Karena itu menjelaskan mengapa, omong-omong, NATO sebagai organisasi tidak pernah benar-benar terlibat dalam konflik. Yang terlibat adalah negara-negara anggota NATO. Ingat, ketika ada perjanjian keamanan dengan Ukraina, itu bersifat bilateral. Mereka tidak bisa bersifat kolektif, karena NATO, bahkan jika dalam semua perjanjian bilateral ini, semua negara anggota NATO pada dasarnya terlibat, tidak dapat berperan sebagai sebuah organisasi. Pada akhirnya Amerika Serikat yang memutuskan. Sedangkan dengan perjanjian bilateral, setiap negara dapat memutuskan secara independen. Dan hal itu, omong-omong, juga menunjukkan mengapa NATO pada titik tertentu seharusnya menjadi lebih mandiri. Tujuan utama NATO seharusnya dibahas di Eropa. Di satu sisi, itu adalah kekuatan NATO, karena menempatkan semua negara di bawah payung nuklir Amerika Serikat. Namun di sisi lain, itu juga merupakan kelemahan, karena struktur ini, NATO sebagai sebuah mekanisme, tidak cocok untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di Ukraina. NATO memang tidak pernah dirancang untuk itu. It has never been designed for this. And we could see by the way that it was even very weak. Dan kita bisa melihat, omong-omong, bahwa itu bahkan sangat lemah di Afghanistan. Tentu saja, ada negara-negara NATO yang terlibat di sana, tetapi struktur komando dan semua itu tidak disesuaikan untuk perang, terutama dalam kondisi perang nuklir. Namun bagaimanapun, itu satu aspek. Kembali ke pertanyaan Anda, saya pikir hal yang benar-benar menarik perhatian saya adalah penggunaan aset beku sebagai contoh. Karena secara jelas dinyatakan dalam perjanjian bahwa aset beku tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Ukraina. Jadi saya tidak yakin itu sesuatu yang akan diterima oleh pihak Rusia. Karena pertama-tama, aset-aset itu milik rakyat Rusia, bukan milik mereka yang menyusun perjanjian tersebut. Itu langkah pertama. Dan yang kedua,
Saya pikir gagasan Rusia adalah membuat orang Eropa menghadapi tanggung jawab mereka. Ketika orang Eropa meminta Zelensky untuk menukar perdamaian dengan dukungan selama yang diperlukan, mereka mengambil tanggung jawab itu. Dan saya pikir Rusia sangat jelas bahwa tanggung jawab ini harus dipikul oleh mereka yang, pada kenyataannya, menciptakan masalah tersebut. Karena pada April 2022, usulan Zelensky hampir diterima oleh Rusia, hampir ditandatangani, dan orang Eropa meminta Zelensky untuk menariknya. Seandainya Zelensky mempertahankan usulannya, kita tidak akan membicarakan hal ini hari ini. Ukraina akan terlihat sama seperti saat itu, dengan beberapa pembahasan yang masih tertunda mengenai Donbas dan Crimea. Namun secara keseluruhan, Kiev akan memiliki kedaulatan atas sebagian besar, sebenarnya seluruh wilayah tersebut. Negara itu akan bersikap netral, sama seperti yang tercantum dalam dokumen ini, dan sama seperti dalam konstitusi Ukraina sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan nyata, hanya sebuah komitmen bahwa Ukraina tidak lagi menjadi musuh Rusia, dan tidak lagi menjadi musuh bagi rakyat Rusia yang tinggal di Ukraina. Karena itu juga merupakan aspek penting. Jadi, pihak Eropa telah memikul tanggung jawab besar dengan meminta Zelensky menarik diri dari perjanjian ini. Dan pada saat yang sama, mereka telah berkomitmen untuk membiayainya. Jadi mengapa Rusia sekarang harus membayar sesuatu yang sudah dijanjikan oleh pihak Eropa untuk mereka biayai? Saya pikir itu poin yang penting. So I think that's an important point. Again, that's my feeling. Probably the Russians. Sekali lagi, itulah perasaan saya. Mungkin Rusia. Saya tidak berada di Moskow. Saya tidak memberi nasihat kepada Kremlin. Tetapi ini jelas sesuatu yang, menurut pandangan saya, akan ditolak oleh Rusia. Itu satu aspek, dan mungkin masih ada yang lain. Inilah elemen paling penting yang menarik perhatian saya. Saya tidak yakin Rusia sangat terkesan dengan gagasan pencabutan sanksi atau hal semacam itu. Tentu saja itu merupakan keuntungan bagi mereka dalam arti tertentu. Tetapi pada siang sama, jika saya ingat apa yang dikatakan Vladimir Putin pada bulan Desember lalu, dalam pertemuan dengan para industrialis dan serikat pekerja, ia mengatakan bahwa Rusia tidak boleh bergantung pada pencabutan sanksi. Jadi sanksi itu pada dasarnya bersifat sistemik. Dan saya pikir dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah sebuah peluang bagi Rusia. Ini sangat menarik, karena hal yang sama juga terlihat di Tiongkok misalnya. Bahkan ketika ada larangan terhadap microchip dari AS, pihak Tiongkok justru melarang microchip AS juga, karena mereka menyadari bahwa sanksi tersebut sebenarnya memiliki sisi positif, yaitu memberikan semacam dorongan bagi industri dalam negeri untuk menutupi kekurangan peralatan tersebut. Jadi sebenarnya sanksi itu mungkin merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan di bagian-bagian tertentu dari perekonomian. Aspect of the economy, and that's exactly what Vladimir Putin said. Dan itulah tepatnya yang dikatakan Vladimir Putin setahun yang lalu. Jadi saya tidak yakin itu sesuatu yang membuat orang Rusia terkesan. Karena mereka berkata, ya, kami sudah belajar hidup dengan sanksi. Ngomong-ngomong, kami sekarang punya pengaturan perdagangan baru, bukan lagi dengan Eropa tapi dengan seluruh dunia. Dan mungkin, bahkan jika sekarang ada kesepakatan antara Rusia dan Ukraina, itu tidak serta-merta akan melibatkan apa yang diinginkan orang Eropa terhadap Rusia. Perasaan saya adalah, jika kita mendengarkan Kaja Kallas dan yang lainnya, saya tidak yakin orang Eropa sedang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan Rusia. Sebaliknya, bahkan jika sekarang ada kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika, orang Eropa mungkin akan bersikap lebih keras lagi terhadap Rusia. Jadi, artinya bagi Rusia, masalah sanksi ini mungkin bukan merupakan insentif bagi mereka. Lagi pula, mereka bisa hidup tanpa sanksi tersebut. Sekarang, mereka telah mempererat hubungan dengan Tiongkok. Mereka menjadi lebih terintegrasi. Tidak sepenuhnya, tetapi ada upaya menuju integrasi ekonomi di berbagai bidang antara Tiongkok dan Rusia. Dan Rusia telah menemukan pasar baru di berbagai belahan dunia. Akibatnya, mereka tidak lagi membutuhkan Eropa. Ngomong-ngomong, ini juga merupakan cara bagi Rusia untuk menghukum Eropa.
Karena pada akhirnya, jangka Eropa tidak ingin menjalin atau memperbaiki hubungan ekonomi dengan Rusia, maka orang Eropa sendirilah yang menanggung akibatnya. Industri Jerman akan menanggung akibatnya. Bahkan sudah menanggung akibatnya sekarang. Jadi, kemungkinan besar Rusia tidak terburu-buru untuk melanjutkan kembali hubungan ekonomi tradisional dengan Eropa. Sekarang orang-orang Eropa ingin memperburuk konflik. Nah, sekarang mereka akan menanggung akibatnya. Jadi sekali lagi, semua elemen ini menurut saya adalah hal-hal yang mungkin akan dikatakan oleh Rusia. Ya, kami sebenarnya tidak terlalu membutuhkan itu. Dan sekali lagi, ini lebih berkaitan dengan bidang ekonomi, di mana saya melihat bahwa Rusia mungkin tidak akan menunjukkan banyak antusiasme. Saya bisa saja salah, mungkin ini hanya persepsi saya. Tetapi hal ini muncul karena, jika Anda membaca teksnya, Anda bisa melihat bahwa bahkan Amerika Serikat mencoba menggunakan aset-aset yang dibekukan itu untuk mengembangkan industri di dalam negeri. Jadi ini semacam MAGA. MAGA muncul kembali dalam perjanjian itu. Tapi itu masuk akal. Maksud saya, Amerika menjadi perantara perjanjian ini. Jadi mereka tentu ingin towards the king sebarnya. This agreement, so they want to get some benefits of it. I understand that. And by the way, they ask for compensation to the US. Saya mengerti itu. Dan omong-omong, mereka meminta kompensasi dari AS. Jadi kita melihat bahwa AS tidak sepenuhnya tidak bersalah dalam konflik ini. Mereka juga ingin mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sekali lagi, saya bisa memahami hal itu. Tapi ini mungkin bukan insentif bagi Rusia untuk melakukannya. Mereka tidak membutuhkannya, dan mereka mungkin bisa hidup tanpanya. Jadi sekarang alternatifnya tentu saja adalah mengatakan, ya, kami tidak puas dengan perjanjian ini. Kami akan terus berjuang untuk sementara waktu, dan tolong pelajari lebih lanjut. Maksud saya, kita bisa menyusun ulang perjanjian itu, memikirkannya kembali dengan mempertimbangkan apa yang terjadi di lapangan. Dan mungkin orang Amerika akan dipaksa untuk mengubah beberapa klausul dalam perjanjian itu. Sekali lagi, saya tidak tahu. Again, I don't know. Well, I can understand why the Ukrainians would Ya, be very saya bisa memahami mengapa pihak Ukraina akan sangat tidak senang dengan pendekatan Amerika ini. Karena, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, mereka sebenarnya sudah memiliki kesepakatan yang cukup baik pada Maret dan April 2022 melalui perjanjian Istanbul. Amerika dan Inggrislah yang mendekati Zelensky dan meyakinkannya untuk meninggalkan kesepakatan damai tersebut. Eropa juga terlibat, terutama Inggris. Sebagai imbalannya, mereka berjanji dukung semua senjuan yang dibutuhkan. Sekali lagi, mereka akan juang bersama Ukraina dan menjadikan Zelensky seperti Churchill baru. Ini akan menjadi jalan. NATO akan memberikan dukungan kepada Ukraina. NATO would put its full support behind Ukraine, and now the US is seemingly Dan sekarang, Amerika Serikat tampaknya siap memberikan banyak tekanan kepada Ukraina, hampir seperti menghukumnya. Jika negara itu tidak menerima kesepakatan damai ini, yang sebenarnya sangat buruk, terutama dibandingkan dengan apa yang bisa dicapai Ukraina di Istanbul, jika saja tidak menyerah pada semua tekanan dari Amerika. Namun, soal sanksi, Anda menyebutkan bahwa pihak Rusia mungkin melihatnya sebagai sebuah peluang. Tetapi Putin juga memberikan komentar kepada pihak Amerika, karena mereka juga ingin menyingkirkan sanksi-sanksi itu. Seperti yang Anda katakan, Putin mengatakan bahwa Rusia tidak meninggalkan dolar AS atau bank-bank AS. Russia did not quit the US dollar or US banks. It was the US dollar and the US financial. Yang menghentikan hubungan dengan Rusia adalah dolar AS dan sistem keuangan AS melalui penerapan sanksi-sanksi tersebut. Jadi saya pikir, mengingat kekhawatiran utama Amerika adalah bangkitnya BRICS dan munculnya tatanan keuangan atau ekonomi pasca Amerika, mereka ingin dengan cara tertentu mengintegrasikan kembali Rusia ke dalam dunia unipolar. Itu mungkin langkah yang terlalu jauh. Namun, dari Maria Zakharova hingga Dmitry Peskov, semuanya mengatakan bahwa Gurkha belum mengirimkan apapun kepada mereka. Mereka hanya membaca laporan media seperti kita. Konon, saya yakin mereka memiliki sedikit lebih banyak informasi yang telah breached dengan Amerika. Namun demikian,
Tampaknya pemikirannya mungkin bahwa meskipun mereka memiliki kekhawatiran, mereka belum benar-benar perlu mengungkapkannya. Karena jika Ukraina menolak, mengapa harus berseberangan dengan Trump hanya karena hal-hal kecil? Jika Zelensky akan menolak secara menyeluruh semua isu utama, maka mengapa tidak duduk diam dan membiarkan pihak Amerika menekan Zelensky agar sejalan? Yang menarik, Anda menyebut persuangan. Saya juga menangkap hal ini, tenarkan menentukan para politisi Rus de Dume tentang dana Rusia yang dipuri. Merahingin semua uang itu kembali. Saya juga sulit membayangkan mereka bersedia tidak hanya melepaskan uang itu, tetapi pada dasarnya menyerahkannya kepada Ukraina. Sulit dipercaya. Di sisi lain bisa dikatakan bahwa karena Amerika tidak akan mengakui Zaporizhia dan Kherson sebagai wilayah Rusia, mungkin saja dana untuk membangun kembali Ukraina ini akan mewakili bagian Rusia dari kesepakatan tersebut. Terlebih lagi, mengingat medan pertempuran berada di pihak Rusia, yaitu wilayah yang direbut oleh Rusia adalah tempat sebagian besar kerusakan terjadi. Saya hanya berasumsi bahwa ini akan menjadi kompromi yang wajar. Rusia akan membantu membangun kembali wilayah yang telah direbutnya, dan pihak Eropa akan membayar untuk sisi lain dari perbatasan baru. Tapi, saya ingin bertanya kepada Anda mengenai orang Eropa. Mereka juga memberikan perlawanan yang sengit. Mereka tampaknya melakukan segala yang mereka bisa sekarang untuk menghalangi hal ini. Kabarnya, mereka bekerja sama dengan Zelensky dalam sebuah usulan tandingan yang pada dasarnya berarti penyerahan diri Rusia. Namun mereka memerlukan persetujuan dari pihak Ukraina. Apakah mungkin bagi Amerika dan Rusia untuk membuat Ukraina setuju dan mengabaikan Eropa begitu saja? Maksud saya ada laporan di Politico, seseorang dari pihak Amerika mengatakan, siapa peduli apa yang dipikirkan Eropa? Menurut Anda, apakah itu pandangan yang dominan? Ada dua hal. Pertama-tama, dan ini berkaitan dengan isu aset beku, karena hanya beberapa minggu lalu, pada akhir Oktober, jika saya tidak salah, ada banyak pembahasan tentang apa yang harus dilakukan dengan aset-aset beku tersebut. Anda mungkin ingat bahwa Perdana Menteri Belgia, Bart de Wever, mengadakan semacam konferensi pers, sebuah diskusi dengan para jurnalis, menjelaskan mengapa Belgia sangat berhati-hati dalam menggunakan aset-aset beku itu dan memberikannya kepada Ukraina. Aspek yang menarik adalah ketika ia berkata, "Yah, Anda tahu, dalam perang, pihak yang menanglah yang memutuskan apa yang akan dilakukan dengan aset-aset beku, bukan pihak yang kalah." Artinya jelas bahwa ia berpikir tidak ada perdebatan. Rusia sedang menang, dan pada akhirnya, merekalah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan jika mereka merebut kembali aset mereka, dan karena aset-aset itu hanya dibekukan, maka pada dasarnya aset tersebut harus segera dikembalikan. Itulah kekhawatiran Bart de Wever. Ia mengatakan, jika Rusia meminta agar aset-aset itu segera dikembalikan, kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi kita memerlukan jaminan dari negara-negara Eropa lainnya, karena Belgia memegang sebagian besar aset ini, sekitar 160 miliar euro di Euroclear. Itu berarti Belgia harus segera membayarnya. Total di Eropa sekitar 160 miliar. Tetapi jumlah yang seharusnya diberikan kepada Zelensky adalah 110 miliar. Bagaimanapun juga, berapapun jumlahnya, faktanya tetap bahwa Belgia harus segera melepaskan uang itu. Dan kekhawatiran yang jelas adalah bahwa orang Belgia berpikir Rusia akan menang, dan karena itu, pada suatu saat, mereka akan meminta uang itu. And therefore they will at one point ask that money, and if we don't have it, we will be in trouble. Meaning that. Dan jika kita tidak memilikinya, kita akan mendapat masalah. Artinya, meskipun secara resmi retorika yang disampaikan adalah bahwa Rusia harus dikalahkan, bla bla bla. Kenyataannya, menurut saya, di balik layar orang-orang tidak memiliki ilusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang memahami bahwa semakin lama konflik ini berlangsung, semakin buruk situasinya bagi Ukraina. Oleh karena itu, mungkin memang perlu dilakukan sesuatu. Sekarang, seluruh isu tentang formula Zelensky, formula 10 poin yang ia ajukan pada November 2022, yang dibahas dalam berbagai pertemuan tahun lalu,
hingga konferensi terkenal di Swiss, di Bergenstock, adalah bahwa mereka harus mengurangi 10 poin itu menjadi 3, karena 7 poin lainnya sama sekali tidak dapat diterima. The 7 others were totally unacceptable. So, but the Europeans are still. Namun, orang Eropa masih berpikir dalam kerangka kesepakatan 10 poin ini. Ngomong-ngomong, itu merupakan hasil sampingan dari formula 10 poin yang diajukan oleh delegasi Ukraina pada bulan Maret di Istanbul dan kembali pada bulan Juni. Anda mungkin ingat bahwa pihak Rusia datang dengan semacam memorandum yang sebenarnya menggambarkan usulan Putin pada Juni 2024, tetapi dengan lebih rinci. Dan pihak Ukraina kembali dengan solusi yang berada di tengah-tengah antara rencana Keith Kellogg dan formula 10 poin tersebut. Jadi, orang Eropa masih memikirkan formula ini, karena pada dasarnya, seperti yang Anda katakan dengan benar, formula itu menuntut penyerahan diri Rusia. Namun, itulah bahasa resminya. And but that's the official language. That's Kaja Kallas. That's the what you say. Itu Kaja Kallas. Itulah yang mereka katakan di media. Namun pada kenyataannya, saya pikir mereka semua memahami bahwa keadaan tidak akan berkembang seperti itu, dan bahwa Ukraina pada dasarnya sudah ditakdirkan untuk kalah. Masalahnya adalah, bagaimana kita bisa membuat kekalahan itu lebih mudah diterima dan didukung oleh Ukraina. Saya pikir itulah yang sedang terjadi di balik layar. Namun sekali lagi, karena orang Eropa tidak ingin bertentangan dengan diri mereka sendiri, mereka tetap berpegang pada retorika resmi bahwa tidak boleh ada kompromi, bahwa Rusia harus membayar, dan sebagainya. Persis seperti yang dikatakan Kaja Kallas, ada agresor dan ada korban. Sekali lagi, ini sesuatu yang akan dinilai oleh sejarah. Tetapi menurut saya, ini adalah argumen yang tidak dibagikan oleh pihak Rusia. This is an argument that is not shared by the Russians. And by the way, you have more and more voices. Ngomong-ngomong, semakin banyak suara, termasuk mantan pengamat OSCE dan lainnya, yang sampai pada kesimpulan yang sama dengan saya, bahwa sebenarnya telah terjadi sebuah provokasi. Idenya adalah untuk memancing intervensi Rusia agar sanksi dapat diterapkan, karena tanpa provokasi ini, Rusia tidak akan masuk ke Ukraina. Dan jika mereka tidak masuk ke Ukraina, sanksi tidak bisa diterapkan, dan Rusia tidak bisa dikalahkan, karena pada saat itu, idenya adalah bahwa ekonomi Rusia begitu lemah, sehingga dengan penerapan sanksi besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat, Rusia akan terisolasi, dan seluruh sistemnya akan runtuh. Dan itulah tepatnya yang dijelaskan oleh Menteri Ekonomi Prancis, Bruno Le Maire, pada 1 Maret 2022, persis seperti yang ia katakan. Itu berarti bahwa pada saat itu, orang-orang yakin ada peluang untuk membuat Rusia runtuh. Oleh karena itu, telah terjadi sebuah provokasi yang mengikuti pola yang sama seperti yang kita lihat di Ossetia Selatan pada tahun 2008, ketika pemerintah Georgia memulai provokasi terhadap Ossetia. Kemungkinan untuk menciptakan situasi serupa dengan yang kita alami pada Februari 2022 di Ukraina. Namun, hal itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, sehingga mereka mengulangi operasi tersebut. And therefore they repeated the operation, and if you look at all the events. Dan jika Anda melihat semua peristiwa yang mendahului intervensi Rusia di Ukraina, Anda dapat melihat bahwa itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Georgia. Ada semua tanda yang sama, indikator yang sama di kedua sisi. Jadi pandangan pribadi saya adalah bahwa orang-orang Ukraina terinspirasi oleh model Georgia dan mencoba menerapkannya. Dan karena alasan itu, omong-omong, Anda mungkin ingat bahwa Joe Biden tahu bahwa Rusia akan menyerang pada tanggal 16 Februari. Dan mengapa pada tanggal 16 Februari? Karena itulah hari yang tepat yang diamati oleh OSCE, ketika terjadi peningkatan besar dalam penembakan ke Donbas oleh pasukan Ukraina. Dan Joe Biden berpikir bahwa hal itu akan memicu respons langsung dari Rusia. It took about 8 days. Butuh sekitar 8 hari sebelum Rusia memutuskan untuk turun tangan. Namun menarik untuk melihat bahwa Joe Biden, hanya beberapa hari sebelum tanggal 16 Februari, mengatakan bahwa ia tahu Rusia akan menyerang pada tanggal 16. Artinya, dan sekali lagi,
Saya tidak ingin kembali ke wawancara terkenal dengan Alexei Arestovich pada 18 Maret 2019. Wawancara itu sebenarnya menggambarkan seluruh proses yang akan terjadi pada tahun 2022. Faktanya, bahkan dalam wawancara itu, 3 tahun sebelumnya, Arestovich mengatakan bahwa konflik kemungkinan akan terjadi pada akhir 2021 atau awal 2022, yang berarti itu adalah sebuah provokasi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan orang Eropa hari ini dan apa yang dikatakan Kaja Kallas jelas merupakan retorika resmi dari hal tersebut. Tapi sekali lagi, ini telah menjadi sebuah provokasi. Dan karena itu, saya pikir orang-orang Rusia, terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang di Eropa, apakah itu benar-benar provokasi atau tidak, yakin bahwa mereka diprovokasi untuk melakukan operasi ini. Dan omong-omong, kita selalu menyebutnya tanpa provokasi. Setiap kali kita menyebut intervensi ini, kita mengatakan tanpa provokasi. Menurut saya, itu agak berlebihan, terus terang saja. Itu menyiratkan bahwa sebenarnya ada provokasi. Itu pandangan pribadi saya. Bagaimanapun, retorika orang Eropa tetaplah sekadar retorika. Dan saya tidak yakin hal itu akan didukung oleh fakta untuk waktu yang lama. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap Ukraina. Maksud saya, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan mendukung Ukraina, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya, apa yang kita lihat selama katakanlah 2 bulan terakhir, semua drone dan berbagai serangan semu itu, sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga perhatian tetap tertuju pada Ukraina, agar orang Amerika tetap fokus, mungkin bahkan untuk memprovokasi respons yang lebih kuat dari mereka, agar terus mendukung Ukraina. Ingat, kepada yang latest semua insiden drone di Polandia, dan Paris semua, semasa sama, Perdana Menteri Ukraina semioto at sepenetapun dari tanpa strana. Made by Europe above Ukraine, you had Zelensky coming with the... Zelensky menyinggung isu rudal Tomahawk, sesuatu yang sudah pernah ia bahas sebelumnya, tetapi ia menyampaikannya dengan sangat tegas pada bulan Oktober. Hal itu didasarkan pada semua dugaan provokasi dari pihak Rusia. Dan karena negara-negara Eropa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, mereka memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari AS. Masalahnya adalah Trump tidak menginginkan hal itu, jadi mereka harus mencari cara untuk mendorong AS mengubah kebijakannya dan tetap terlibat dalam konflik Ukraina. Sekarang, hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan karena alasan itu, kita berada dalam situasi di mana negara-negara Eropa tidak berdaya. Mereka tidak dapat memberikan finansial. They cannot support financially, they cannot support militarily. Mereka tidak dapat memberikan dukungan militer. Mereka tidak dapat mendukung Ukraina dengan peralatan. Oleh karena itu, terlepas dari semua retorika, saya pikir orang Eropa akan dipaksa untuk mengakui bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi Ukraina, meskipun narasi resminya mengatakan sebaliknya. Pada titik tertentu, mereka harus mematuhi, saya kira, Amerika Serikat. Sangat penting bahwa dalam seluruh diskusi yang kami lakukan, seperti yang Anda katakan dengan benar di awal, semuanya terjadi di balik layar dan sebagainya. Namun demikian, Amerika Serikat dan Rusia tetap berbicara bersama, tanpa kehadiran Ukraina, tanpa kehadiran Eropa. Dan itu berarti Eropa tidak memiliki pengaruh dalam semua ini. Ngomong-ngomong, hal itu tidak mengejutkan. Maksud saya, tahun ini kami memiliki masalah dengan Iran. Eropa tidak hadir. Dengan Palestina, it is. With Palestine, Europe was absent. I mean, with every issue, Europe is just... Maksud saya, dalam setiap masalah, Eropa hanya berbicara, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hampir tidak melakukan apa-apa. Dan bahkan ketika Eropa memiliki masalah dengan Tiongkok, Kaja Kallas pergi ke Tiongkok. Apa yang dia bicarakan? Rusia. Karena tidak ada hal lain di pikirannya selain masalah Rusia. Bagaimana bisa bekerja dengan orang-orang seperti itu? Maksud saya, Eropa telah membuat dirinya tidak relevan dalam seluruh masalah ini. Ia tidak relevan. Tidak ada inisiatif yang muncul darinya. Tentu saja di bawah Biden, itu adalah Biden. Tetapi dengan Trump, kita melihat beberapa langkah. Saya tidak yakin semuanya sangat cerdas. Mungkin agak canggung dari waktu ke waktu.
tetapi setidaknya ada sebuah gagasan, sebuah upaya untuk entah bagaimana menyelesaikan masalah atau menemukan solusi sementara bagi Ukraina. Dan lagi kita bisa menyalahkan orang Amerika. Kita bisa menyalahkan Trump untuk hal itu. The American can blame Trump for that, but at least they tried. Tapi setidaknya mereka sudah mencoba. Sementara orang Eropa bahkan belum berusaha melakukannya. Mereka mempertahankan retorika yang sama sejak awal krisis. Dan mereka hanya berpegang pada itu, lalu berhenti. Tidak ada yang lebih dari itu. Maksud saya, tidak ada tanda-tanda upaya untuk berdamai. Ngomong-ngomong, hal itu disampaikan oleh Ursula von der Leyen dalam pidato State of the European Union. Saya kira pada September 2022, ketika dia mengatakan, tidak ada perdamaian, tidak ada negosiasi dengan Rusia. Dan mereka tetap berpegang pada kebijakan itu. Jadi hari ini tidak ada solusi lain. Maksud saya, ada dua kemungkinan, kekalahan Ukraina atau solusi politik. Dan karena Eropa tidak menginginkan solusi politik, kita sedang menuju kekalahan Ukraina. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh S. Oleh karena itu, kita masih memiliki solusi politik, tapi tanpa Eropa. Sederhana saja. But without the Europe, it's very simple. Tampaknya tujuan utama Eropa, seperti yang Anda katakan, hanyalah untuk menjaga agar perang tetap berlangsung. Dan untuk melakukannya, situasi idealnya adalah dengan memanfaatkan keinginan Trump untuk mengakhiri perang. Artinya, mencari cara untuk membingkainya, seolah-olah Rusia menentang perdamaian. Itulah sebabnya gencatan senjata tanpa syarat ini merupakan langkah yang sangat cerdik. Mereka tahu hal itu akan berarti mengakhiri perang tanpa penyelesaian politik, yet strike behur Syria. Analisa yang baik untuk membuat Trump menekan Rusia, mempermam hubungan memburuk, dan for Trump anu Biden 2.0. Sejang sui, thamar grace 2.3. Which to a large extent he seemed to have become, but now though this is quite Sekarang, ini cukup signifikan. Sekarang setelah hal ini terwujud dalam rencana 28 poin yang sangat spesifik, tampaknya selama Rusia tidak perlu menentang apapun. Karena pihak Eropa dan Zelensky sudah melakukan ini, saya pikir ya, kita bisa mengharapkan kampanye tekanan akan mulai datang dari AS. Itu bisa mencakup apa saja, mulai dari pemotongan pasokan senjata, intelijen, hingga logistik. Ada banyak bidang di mana tekanan bisa muncul. Jadi ini akan menarik untuk melihat bagaimana hal ini akan berdampak pada Ukraina. Karena seperti yang kamu katakan, ini terjadi pada saat yang sangat krusial, ketika Ukraina sedang mengalami kekalahan besar di medan perang. Inilah saat ketika mereka benar-benar membutuhkan dukungan tambahan. Jadi, ini adalah waktu yang tepat, saya rasa, bagi Amerika untuk memberi tekanan pada mereka. Bagaimanapun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan Trump cenderung membuat seluruh dunia ikut naik turun dalam roller coaster emosinya. Seolah-olah ia memperlakukan dunia sebagai acara realitas pribadinya. Tapi saya rasa sekarang sedikit ruang untuk optimisme. Setidaknya sesuatu yang tampak seperti penyelesaian politik yang masuk akal dan mungkin ada mulai terlihat. Meski begitu, saya pikir kita masih cukup jauh itu. Jadi terima kasih lagi, Kolonel. Saya setuju. Terima kasih banyak Yurin berpundangan. Terima kasih. In small News. Good time.